Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, di minggu pertama bulan November kita sudah berjalan 10 bulan. Dan kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menegur satu dengan yang lainnya, semua karena anugerah Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati, sebagai warga kerajaan Allah yang ada dalam dunia yang sekarang ini, maka kita sedang dipersiapkan untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya ketika kita pulang, kita sudah tahu caranya bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Sebab Alkitab itu bahasa Inggris bilang Bible. Bible itu diterjemahkan sebagai basic instruction before leave earth. Jadi instruksi dasar sebelum kita meninggalkan bumi ini. Karena itu kenapa kita harus merenungkan siang dan malam. Merasa haus dan lapar akan firman. Karena kita diberikan nilai-nilai supaya kita mempraktekannya, sehingga ketika kita pulang kita bisa menghidupi nilai-nilai di kerajaan Allah sehingga tidak asing bagi kita. Tetapi juga kita diberikan firman supaya kita bisa hidup dengan survive di dalam dunia ini. Kita menjadi berkat supaya melalui hidup kita orang lain mendapat berkat. Baik Bapak Ibu, kita masih berbicara tentang nilai-nilai kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Dan hari ini adalah bagian kelima, part 5, untuk kita bisa memahami apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip untuk menuai yang terbaik di dalam hidup ini. Jadi tidak ada tuaian yang tidak baik. Siapa yang menabur, dia pasti menuai. Itulah sebabnya menuai harus ditanam. Kalau kita tidak tanam, jangan harap kita tidak akan tuai apa-apa. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan menerima kemurahan atau belas kasihan. Bahasa Inggris katakan, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Jadi mercy itu kalau dalam bahasa Inggris bilang belas kasihan, tapi kita terjemahkan menjadi kemurahan. Kemurahan atau belas kasihan. Berbahagialah orang yang murah hati. Jadi kalau kita punya murah hati, pasti kita berbahagia. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Siapa yang murah hati, pasti dia bahagia. Karena Yesus bilang, masa Yesus bilang mau omong-omong kosong? Tidak mungkin. Kalau kita murah hati, kita bahagia. Mazmur 145 ayat 8 dan 9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang diperbuatnya. Jadi Tuhan itu pengasih dan penyayang. Itu karakter Bapa kita. Dia orang yang pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang itu bukan berarti anak salah kita tidak tegur. Itu keliru, beda. Pengasih dan penyayang itu adalah dia punya mercy, dia punya belas kasihan. Dia menegur, dia menasihati supaya anak ini tidak terjerat di dalam hal-hal yang jahat di dunia ini. Nah, Tuhan pengasih dan penyayang, bahkan dikatakan penuh rahmat, full of mercy, penuh dengan rahmat. Nah saudara, kalau penuh itu berarti tidak kekurangan. Bahkan kalau penuh itu bisa mengalir keluar, bisa berkelimpahan. Nah, salah satu karakter Tuhan yang paling dominan dalam berurusan dengan umat manusia adalah belas kasihan atau kemurahan. Itu paling dominan. Jadi kalau kita melihat orang berbelas kasihan, kita melihat Tuhan di dalam dia. Karena sangat dominan. Setiap kita punya dominan dengan karakter masing-masing, tapi Tuhan kita punya dominan dengan kemurahannya. Belas kasihan adalah bagian dari segala sesuatu yang dia lakukan. Mengapa? Karena belas kasihan merupakan bagian penting
dari karakter Tuhan. Efesus 2 ayat 45 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Bapak Ibu bayangkan, dikatakan Allah itu kaya dengan rahmat, kaya dengan kemurahan, kaya dengan belas kasihan, lalu kekayaannya itu dilimpahkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah lahir baru, salah satu tandanya kita punya kemurahan atau belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa saja yang kita jumpai. Bahkan belas kasihan kepada orang-orang yang terhina sekalipun. Itu yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Efesus 2 ayat 4 dan 5, bahwa Dia kaya dan Dia limpahkan kepada kita. Bahkan ayat yang kelima berkata, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi baik Bapa, Kristus, mereka punya belas kasihan, dan Tuhan ingin kita bertumbuh dalam karakter ini. Sangat terlalu amat penting. Sekali lagi, sangat terlalu amat penting kita bertumbuh dalam karakter belas kasihan. Karena Tuhan telah berbagi dengan kita. Dia sudah penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita berbelas kasihan, jangan takut kita kekurangan. Never. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini ada adik saya Rolin, dia menjadi saksi. Kemarin kami ke Malaysia, ada satu nenek-nenek tua, dia persis Jeffrey. Saya juga tidak kenal loh kita di Malaysia. Kita masuk makan, saya sama Rolin kita makan, terus dia begini-gini sama Rolin, kasih tahu. Maksudnya Rolin korek itu ibu di sebelah, terus beta korek, beta lihat, dia bilang gitu. Terus Fanny bilang, ini kotong paya kalau di Kupang, nih mama sudah pulang nih. Terus saya keluar dari situ, saya tidak kenal. Dia lari cepat-cepat. Mau kemana, mau kemana? Saya bilang, I'm going to toilet. Oh tunggu, berdiri sini. Ini Ibu Rolin ada mata kepala. Dia masuk, kasih bersih itu toilet seperti presiden mau masuk. Baru dia bilang, silakan. Padahal dia persis Jeffrey, anak Down syndrome, ibu-ibu Down syndrome. Ya, pasti dia punya umur baru 20-an atau berapa, kan Down syndrome tidak bisa hidup lama-lama. Saudara, kalau kita berkelimpahan, kita menerima belas kasihan di mana saja kita berada, orang bisa mengalir orang bisa merasakan bahwa belas kasihan itu mengalir. Saya nih heran, sampai pulang kita di taksi kita ngobrol. Karena waktu saya dan bertiga pulang, dia tidak ada, itu orang dua, dia main begini saya terus sampai saya hilang. Terus saya bilang, kasihan tadi besok kasih uang 5 ringgit, hanya karena memang uang soalnya ada lagi, so habis bayar makan. Tapi itulah saudara, jadi setiap kita percaya kita punya belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membagikan itu kepada kita. Bapak Ibu, Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai belas kasihan dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi mau menyenangkan Tuhan, berbelas kasihan. Tidak saja memberi. Memberi itu belum menjadi bagian yang menyenangkan. Karena emangnya Tuhan tidak punya apa-apa. Tuhan punya semua. Kita hanya beri saja. Tetapi kalau kita punya belas kasihan, baca baik-baik Hosea 6 ayat 6, itu disukai Tuhan. Jadi kemanapun kita punya belas kasihan, di situ ada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mendemonstrasikan belas kasihan yang datang daripada Tuhan untuk kita. Percaya Bapak Ibu, karena Yesus bilang itu menyukakan hatinya. Saya bersyukur untuk VLC punya belas kasihan di dapur kota. Saya kemana-mana ke toko-toko Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang pinggul-pinggul, saya bilang, lu suka kenal VLC kok? Apa tuh Ibu? Beta langsung buka Facebook, lu lihat ini ya, nanti tiap hari Jumat, lu pergi di sini, itu lu bawa uang 5.000 lu bisa dapat. Dia bilang, betul kok Ibu, om kosong. Betul, lu pergi sah. Bapak Ibu, saya bersyukur VLC sangat berkemurahan. VLC menyenangkan hati Tuhan.
Karena Tuhan bilang dia lebih suka belas kasihan daripada korban sembelihan. Pada kotong su sembeli habis-habis, sembeli habis-habis, sudah rasa sakit untuk memberi, tidak punya tapi Tuhan belum begitu disukakan. Dan pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Jadi kalau kita punya kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan, mau mengenal Tuhan, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Jadi dua hal yang menyukakan hati Tuhan adalah belas kasihan dan kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Belas kasihan adalah salah satu sifat yang secara khusus dituntut Tuhan dari mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Lukas 6 ayat 38, karena itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga murah hati. Jadi kalau murah hati itu jangan tunggu ada duit. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena Bapa kita itu murah hati. Saya merenungkan ayat Lukas ini, Tuhan ingatkan saya. Kamu ingat gak itu istri Nabi yang punya hutang? Jadi hamba Tuhan juga ada hutang. Terus suaminya meninggal. Algojo mau datang ambil anak-anaknya untuk diserahkan menjadi budak. Lalu dia nangis, dia datang ke pendetanya. Bilanglah pendetanya, kan waktu itu Elisa ya. Dia bilang, Pak tolong. Terus Elisa doa terus bilang, apa yang ada padamu? Minyak. Oke, kalau gitu pinjam jerigen. Nanti kamu harus tuang-tuang. Kalau masih ada jerigen, tuang-tuang. Akhirnya dia tuang-tuang sampai dia bisa membayar hutangnya dan lebih bisa hidup. Apa itu artinya Bapak Ibu? Tuhan bilang saya begini, yang sedikit pada kamu, jika kamu membagi dengan orang lain dalam kehidupan mereka, itu tidak akan habis loh. Akan ada sisa. Dan itu akan mencukupi hidupmu setiap hari. Jadi jangan tunggu banyak, yang sedikit. Saudara, ada banyak sekali jerigen-jerigen yang kita bisa pinjam dari tetangga-tetangga. Lihat aja di sekitar lingkungan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan melalui kita. Jangan bilang gini, kok memang saya dia orang kaya bisa. Tidak. Kalau dia punya Yesus, dia bisa mendemonstrasikan belas kasihan Yesus. Siapapun kita. Dan apapun keadaan kita. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Yang ditekankan di sini salah satu bukan saja keadilan dan kesetiaan, tapi belas kasihan. Jadi kalau kita punya belas kasihan, maka kita akan lebih dari orang Farisi dan orang munafik. Yesus menyebut belas kasihan sebagai salah satu hal terpenting dalam hukum Taurat. Mengapa saudara? Karena Allah sangat menekankan belas kasihan. Penting bagi kita untuk memahami apa itu belas kasihan. Nah, apa itu belas kasihan? Kita lihat beberapa poin tentang apa itu belas kasihan. Belas kasihan itu mencakup sikap baik dan berbelas kasih kepada seorang yang menyinggung kita walaupun kita mampu membalasnya. Jadi kalau kita punya belas kasihan, kita tidak akan balas orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tetap berbuat baik. Alkitab bilang kalau kita berbuat baik, kita menyimpan bara api di kepalanya. Kenapa? Karena kita punya belas kasihan. Artinya gini, kasihan ya dia sudah bisa melakukan firman. Harus berpikir gitu, kasihan ya dia belum kenal Tuhan. Ya udahlah kita mengampuni. Kasihan, kasihan. Kalau kita punya kasihan di dalam hati, belas kasihan, kasihan, pasti kita mengampuni. Tapi kalau kita bilang lu belum tahu beta, beta, lu satu kali tuh beta 5 kali nah. Kita tidak bisa punya belas kasihan. Orang yang berbelas kasih yang kedua akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mengesampingkan perasaan mereka sendiri dan memikirkan bagaimana perasaan dan pengalaman orang lain yang keadaan terpuruk. Pengalaman belas kasihan kedua ini saya mendapatkannya pada Oktober 2 tahun kemarin, Oktober 23. Ketika saya berkunjung kepada salah satu om saya meninggal di Tarus, ada Jeffrey yang anak saya sekarang,
kotor, bau sekali. Dia duduk di belakang mayat, agak sedikit lah di dekat pintu. Saya dengan wangi bersama ponakan saya, adik dan beberapa adik-adik saya, kita masuk. Yang masuk Mak Linda lewat. Pas sampai saya, dia punya lari dari sana tuh, datang langsung peluk begini, ini beta pu mama, ini beta pu mama, ini beta pu mama. Beta punya adik, beta punya ponakan satu tuh langsung tarik sama dia, maksudnya jangan ganggu begitu. Tantenya kan mau pergi salam, tapi beta bilang jangan, biar, karena pasti ini ada rencana Tuhan untuk kita. Dia pegang saya itu sampai malam jam 10 saya mau pulang tidak bisa. Dia mati-mati mau ikut saya. Bapak Ibu, kalau saya tidak punya belas kasihan, saya pasti mengasampingkan perasaan Jeffrey. Saya tidak mau peduli sama dia. Kalau siapa? Emangnya beta kurang kerja, so ada Daniel Rahele, bawa lule. Jadi malam-malam saya bawa pulang, Ferdi bilang, aduh masalah satu datang leh. Ferdi nih bilang masalah, bilang Ferdi itu berkat, lu jangan bilang masalah. Nanti lu lihat beta dan Jeffrey hadiri lu wisuda. Bapak Ibu, jadi saya percaya kalau kita tidak mengasampingkan perasaan orang lain, maka kita akan punya belas kasihan. Kan kita tidak tahu bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita punya belas kasihan, kita bisa merasakan perasaannya. Ternyata dia rindu seorang mama. Baru saya cari tahu, oh dia punya mama itu meninggal gara-gara dia juga. Jadi dia punya kakak, gonceng dia di depan, dia mama di belakang, lari-lari, kok anak begitu dan taruh di depan, lari kincang begini, dia tekan rem, itu motor kaget begitu lempar tuh, di mama terlempar jatuh dalam kali Tarus, langsung mati di situ. Tapi kan namanya anak Down syndrome. Mulai itu dia tidak pernah di rumah lagi, dia jalan keliling cari mamanya. Tapi oleh anugerah Tuhan dia sudah ketemu mamanya. Dan hari ini dia berulang tahun ke 22 tahun. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa berbuat dosa kalau kita punya belas kasihan. Belas kasihan dengan yang tadi toh, kalau orang maki-maki ketong punya belas kasihan. Kasihan dia soalnya mengerti firman. Kasihan dia soalnya bisa lakukan firman. Dia kalau kita berbelas kasihan seperti Yesus. Yesus tidak menghukum kita karena Yesus tahu kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Malah Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka di dalam doanya. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah contoh terbaik dari belas kasihan. Yesus satu-satunya guru yang perlu kita pelajari. Karena dia mengalami kehidupan manusia yang dapat sepenuhnya berempati dengan ciptaannya. Dia menjadi manusia supaya dia juga bisa merasakan bagaimana manusia. Yesus imam besar kita hidup sebagai salah satu dari kita dan dapat sepenuhnya memahami bagaimana rasanya kehilangan anggota keluarga, bagaimana dia merasa kedinginan, bagaimana dia merasa kelaparan, bagaimana Yesus mengalami ketidaknyamanan dan rasa sakit dan berurusan dengan orang-orang yang membuat frustrasi dan jahat. Tapi karena dia itu berbelas kasihan, dia survive. Saya percaya setiap kita di VLC sudah punya belas kasihan. Kita akan hidup sebagaimana Kristus. Karena pengalamannya Yesus Kristus dapat menunjukkan belas kasihan yang tidak dapat ditunjukkan oleh siapapun. Kemarin juga saya punya belas kasihan. Ada teman saya, dia sangat taat dengan dia punya agama Muslim. Dia tuh tidak pakai, dia tuh tidak pernah pakai baju kayak kita begini. Dia selalu pakai baju Muslim dan jilbab. Dia undang, Bunda sayang sama suami ya ikut ulang tahunku di Bridge. Kita pergi semua, ada orang-orang berjilbab, pokoknya teman-temannya lah, ada pejabat-pejabat, beberapa kan mereka orang penting lah di kota ini. Begitu saya datang, masuk, saya duduk, dia datang bisik-bisik, bisa kok Pak Pendeta pimpin ibadah? Jadi beta bilang,
Dia bilang, tunggu betanya. Bapak bilang mau pimpin. Bapak John bilang, Sony beta ada sedikit batuk. Mama sa. Dia bilang, Pak Sony bisa ada sedikit batuk. Jadi beta, oke, pimpin. Jadi dia bilang, kau lu ini kan bukan seiman dengan saya. Tuh saya dalam belas kasihan hati. Langsung saya punya belas kasihan. Kasihan dong juga belum mengenal. Jadi dia bilang, Karmana nih, lu baru itu lu pun suami. Dia bilang, udah suami saya tuh kalau saya atur apa dia ikut. Terus dia bilang, oke, terus gimana? Bilang aja waktu ibu naik, kan itu banyak teman-teman. Bilang aja, Bapak Ibu kita akan berdoa bagi teman saya si A ini. Masing-masing ya menurut agamanya. Tapi izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Kristen. Bilang begitu dia ajar beta nih. Karena belas kasihan, maka saya naik di bridge punya panggung. Gemetah agak takut karena kan banyak yang, terus dia kan juga begini berdiri samping saya lagi. Jadi saya pimpin doa, saya pimpin doa sebagai penginjilan. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar dalam Yesus Kristus. Di bawah langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya ada keselamatan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus saya akan berdoa. Nah itu dia. Baru pernah terjadi dalam hidup saya. Gara-gara apa Bapak Ibu? Dia kenal saya suka berbelas kasihan dengan orang-orang tidak mampu. Ya, orang-orang. Kalau saya jalan sama dia dengan mobil, ada siapa begitu? Ada biskuit, yuk stop, bagi dong. Dia bilang, ibu ini luar biasa. Jadi saudara, kalau kita punya belas kasihan, orang lain pun akan meminta berkat dari kita. Ini terbukti saudara. Dia tuh selalu kagum dengan saya. Saya bilang, kenapa kalau minta kau yang berdoa? Wah, tapi aku masih berpikir tentang ibu. Saya kagum. Oh begitu kok? Iya, karena ibu kok bisa ya? Bisa ya, bukan saudara, bukan orang lain, tapi ibu tuh punya belas kasihan. Saya bilang, itu karena apa? Isa Al-Masih, namanya Yesus Kristus hidup di dalam saya. Begitu kok? Oh begitu sudah. Saya percaya keselamatan sudah dekat. Karena itu pengalaman yang Yesus Kristus dapat menunjukkan belas kasihan dapat ditunjukkan oleh siapapun termasuk kami, termasuk kita. Jadi kalau kita punya belas kasihan, percaya belas kasihan kita akan mengangkat kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun untuk melayani mereka. Bapak Ibu, gaya hidup berkemurahan seperti Bapak kita adalah cara dan gaya hidup berkemurahan berlaku bagi setiap orang yang percaya, bukan kepada beberapa orang kaya tertentu atau menerima karunia kemurahan. Jadi saya tadi sudah katakan bahwa bukan hanya untuk orang kaya saja atau orang yang menerima karunia. Kan ada salah satu karunia yaitu karunia kemurahan. Tidak, bukan saja orang yang menerima karunia atau orang kaya saja yang bisa berbelas kasihan. Tetapi siapa yang punya Yesus, dia punya belas kasihan. Karena Yesus adalah belas kasihan itu sendiri. Jadi tidak pakai status. Walaupun minyak sedikit, tapi kalau kotong kasih, tuang pergi di tempayan-tempayan yang lain. Percaya sisa. Percaya sisa. Saya selalu bilang, lu lihat Elisa tuh, Elisa punya 20 roti. Sedangkan pengikutnya ada 100. Lalu Elisa di 2 raja-raja, dia punya bujang bilang gini, Bapak ini roti, sudah lu kasih dong sa. Jadi dia punya bujang bilang, Bapak masa 20 roti mau kasih 100 ini bisa. Kasih saja nanti ada sisa. Lu percaya kasih sisa. Betul kan? Waktu dikasih 20 roti itu kepada 100 orang ada sisa. Jangan takut walaupun sedikit pada kita ada Yesus. Yesus berkelimpahan. Dan Yesus tidak pernah punya kekurangan. Makanya dikatakan Tuhan memberikan kepada kamu kecukupan. Bahkan lebih dari kecukupan. Jadi kita jangan lihat apa yang ada pada kita, tapi kita harus lihat Kristus di dalam kita. Kalau Kristus di dalam kita, uang dompet boleh kosong, tapi kita punya sumber. Kalau waktu itu kita perlu, percaya saja Tuhan kasih. Karena saya sudah punya pengalaman dari dahulu ketika saya bertobat mengasihi Tuhan, menikah sama hamba Tuhan Bapak John Vanggidai, dan dia melatih saya banyak hal. Saya melihat mujizat demi mujizat sangat terjadi. Percaya Bapak Ibu, kemarin juga minggu kemarin
Saya di dalam gereja di Australia ada seorang yang pelayanan dari Thailand, dia orang Australia. Saya tergerak untuk mau memberikan kepada dia $50 yang ada pada saya. Saya kasih tahu ke Bapak John, bepo $50 mau kasih ini misis yang ada melayani di Thailand ya. Bapak John bilang, terserah sah. Kan dia pikir juga itu uang sisa 50. Begitu beta korek sama dia duduk di depan, beta di belakang, beta korek sama dia, beta kasih. Beta hanya punya ini ya, berkati supaya lu pelayan di Thailand. Dia orang bule, orang Australia. Kan lucu toh kalau orang Indonesia berkati orang Australia toh. Tapi Tuhan menggerakkan belas kasihan itu. Begitu saya duduk, satu orang korek dari belakang saya. Ini untuk kamu $100. Jadi beta bilang coba kalau tadi itu 50 betahan, sonda 100. Itu pengalaman belas kasihan Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Jangan pernah kita takut. Saudara, kita punya Yesus, kita orang kaya. Kita punya Yesus, kita anak raja. Enggak apa-apa. Walaupun baju 2-3 cuci habis pakai enggak apa-apa. Tapi kita adalah sumber. Setiap orang yang kita jumpai ingat, kita sumber. Kasih saja. Asal itu Tuhan suruh Sony bisa main judi. Oh kemarin mesti bersaksi, coba kasih. Nah lah kesan dapat bilang putar balik. Jadi harus peka dengan Roh Kudus. Tidak bisa kita lakukan karena kita. Roh Kudus akan bicara dengan kita dan itu peka dalam hati. Karena kita punya Yesus, Yesus punya kemurahan, maka Yesus akan berbicara dengan kita. Gaya hidup berkemurahan itu seperti Bapa kita. Orang yang murah hati adalah orang yang melakukan karya belas kasih, baik secara jasmani maupun rohani, yang membantu sesamanya, tidak dengan maksud manusiawi, tetapi dengan iman, yaitu karena mengasihi Allah. Jadi kalau kita bantu orang, itu bukan supaya kita dapat. Saya tidak bantu itu ibu Australia itu supaya saya dapat lagi, enggak. Karena saya punya belas kasihan, saya lihat Thailand itu juga butuhlah ke kita. Jadi saya kasih. Saudara, Bapak, Ibu, mari. Kalau kita bantu orang, saya ingat sekali, kita punya keuangan terbatas minggu ini, enggak bisa dapur VLC ini. Jadi saya kasih masuk status saya tentang dapur VLC. Tiba-tiba orang tua murid yang ada di Australia, orang tua murid tunas bangsa di Australia, dia WA saya. Kok orang tua murid dari Australia kenapa nih? Dia bilang, Miss, itu Miss dong pelayanan kok. Saya bilang, iya, itu kemana itu pelayanan? Dia bilang, Sonde ini pelayanan begini, ini nasinya 25.000. Tapi kotong tombok, dong hanya bayar dengan 5.000. Jadi satu hari berapa? Satu minggu berapa? Beta bilang 1 minggu ada 100 paket sampai 150 tergantung. Jadi kalau kita kasih dengan orang yang tidak mampu 5.000, tapi misalnya kalau saya mau sponsor 10 orang, berarti saya kasih 250. Karena itu kan makanan memang begitu, hanya mereka akan tukar dengan uang 5.000. Jadi kita berjual dalam kemurahan. Oh gitu kok, oke. Miss, minta rekening, udah beta transfer sekarang supaya beta juga ambil bagian 100 paket. Dan hari Jumat itu kita bisa. Saudara jangan takut, walaupun kelihatannya kasarnya ada. Tetapi saudara lihat toh, tidak pernah ada tidak. Hari Jumat itu selalu ada VLC berkemurahan. Jadi percaya, kalau kita berkemurahan itu kita melakukan kehendak Bapa. Orang yang murah hati itu melakukan karya belas kasihan dengan baik karena mengasihi Tuhan. Karena VLC mengasihi Tuhan, maka ada dapur kota. Karena VLC mengasihi Tuhan, ada Tuhan berkati Mar. Ada salah satu teman bilang begini, Fanny, lu bilang lupa mama keringat tuh juga ada harga. Kenapa? Karena dia kasih beta dengan harga berapa, datang jual dia itu harga. Jadi besok nih kasih naik, artinya beta lebih murah dari dia toh. Jadi dia ketemu beta bilang, bila lupa mama keringat juga ada harga. Saudara, saya percaya saudara, keadilan dan kemurahan hati adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Kalau saudara punya kemurahan hati berarti saudara adil. Tidak untuk diri sendiri. Sebab keadilan tanpa kemurahan hati adalah kekejaman. Sedangkan kemurahan hati tanpa keadilan adalah pemborosan. Sekali lagi, keadilan tanpa kemurahan hati adalah kekejaman. Tetapi kemurahan hati tanpa keadilan itu adalah pemborosan. Jadi murah hati boleh tapi harus adil. Ya, jangan sampai murah hati seperti sekarang kita ada kasih masukan ke DPR. Dia salah satu anggota DPR kita di sini, puji Tuhan. Salah satunya kita masukkan, tolong cek pada lurah-lurah karena mereka tidak adil membagikan raskin kepada masyarakat.
Mereka sudah menerima, pemerintah sudah memberikan kepada mereka belas kasihan, tapi sudah sampai di bawah nih dong kasih dong penteona, tantena, mereka yang punya orang yang mampu lah. Loh, yang mana? Yang tidak mampu tidak diberikan ya Bapak Dewan tolong. Supaya ada keadilan. Kalau tidak pemborosan terjadi. Tolong itu dibela itu masyarakat. Mesti adil. Ya Bapak Ibu, kemurahan hati itu mesti adil dengan keadilan. Sebab tanpa itu kekejaman itu kejam itu. Dia boleh kasih di puntoo apa dan semua yang ada nih. Lu enak saja. Sedangkan di bepu sebelah rumah sendapa, beta telepon Ibu RT cuma Ibu kayaknya ini kok nggak ada nama ya? Oh begitu, kok coba cek ulang dulu. Masa ini ibu yang di depan yang bagus nih kok ada? Coba dicoret tuh. Dia bilang baik ibu, beta dalam hati. Biar besok DPR mah biar be omong selalu. Ya Bapak Ibu, itulah yang dimaksud keadilan tanpa kemurahan hati, kekejaman, dan kemurahan hati tanpa keadilan itu pemborosan. Bagi-bagi sa. Soalnya pernah lihat adil, bagi itu yang adil. Itu pemborosan namanya, ya. Baik Bapak Ibu, Matius 25 ayat 35 sampai 46 berkata, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, dan ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan terpenjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini pedas. Ayat ini kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena kita mesti tahu bahwa bukan kita tidak kenal Yesus lalu kita tidak masuk surga. Tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, kita tidak masuk surga. Ayat ini yang membuat VLC membuat 4 legacy. Orang benar menghasilkan buah kebenaran melalui cara hidupnya yang bersedia, melayani dan berkorban kepada orang-orang yang lapar haus, orang asing dan orang yang tidak berpakaian, orang sakit dan orang penjara. Jadi VLC semua secara bersama-sama dan bersatu kita melayani orang yang susah, yang Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan mereka. Jadi kalau lihat orang susah, kita lihat Yesus. Kita lihat Yesus. Karena penghakiman terakhir, Kristus akan menerima orang-orang yang murah hati ke dalam kerajaannya. Sekali lagi, penghakiman terakhir, orang-orang yang murah hati akan diterima dalam kerajaannya. Karena itu kemurahan hati ataupun belas kasihan tidak hanya untuk dihubungkan dengan tindakan amal atau derma, tetapi juga dalam hal menanggung beban sesama demi kasih kepada Tuhan. Salah satu kurikulum kami lakukan sudah 20 tahun. Ketika ada SMA, setiap bulan Oktober anak-anak SMA wajib pergi melakukan firman ini di desa-desa. Mereka harus pergi berbagi. Kemarin saya dikirim foto-foto mereka mengajar di SD, mereka bantu masyarakat di sana.
mereka harus mempunyai belas kasihan. Dan bersyukur Bapak Ibu, kita VLC suka pergi misi. Dan kita berbagi belas kasihan. Walaupun kita juga melakukan di kota ini belas kasihan, tapi kita juga pergi. Karena amal dan derma itu ya begitu juga, tetapi kalau tanpa Kristus itu tidak ada arti. Amal dan derma di dalamnya harus ada namanya belas kasihan. Dan yang punya belas kasihan itu hanya Kristus. Banyak orang melakukan amal dan derma karena mereka melakukan hukum Taurat. Artinya kalau donsa lakukan donsa selamat. Padahal kemarin kita udah belajar bahwa keselamatan kita tidak lakukan. Kristus memberi kita keselamatan. Itulah sebabnya mari kita menanggung. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Buatlah Tuhan berhutang dengan kita. Amin saudara. Manakala kita memberi kemurahan kepada orang-orang lemah secara sosial, ekonomi dan materi lainnya, Tuhan akan berkemurahan dengan kita. Makanya saya bilang jangan lihat kita punya, lihat Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja, jangan takut. Tuhan kasih, Tuhan isi. Karena Alkitab berkata, saya selalu ucapkan firman ini setiap pagi ketika mata saya terbuka. Tuhan, firman-Mu berkata, setiap pagi Tuhan datang memberi pinjaman dan anak cucu saya menjadi berkat. Bapak Ibu jangan lupa katakan itu. Setiap pagi, nah Alkitab bilang, setiap pagi Tuhan datang beri pinjaman supaya kita jadi berkat. Jadi apa yang ada pada kita itu Tuhan mau kita jadi berkat supaya kita kasih lagi. Amin. Pengertian Tuhan berhutang artinya saat kita melakukan tindakan kemurahan kepada orang yang lemah, Tuhan langsung memberkati kita tanpa menjadikan dirinya penghutang. Karena Tuhan memiliki segalanya. Jadi kita menjadikan diri kita orang yang memiutangi Tuhan. Suatu pilihan iman Bapak Ibu dan tekad. Mau atau tidak, kita mesti didik sejak kecil. Anak-anak TK kita didik, pergi ke panti asuhan, pergi ke rumah jompo. Saya bawa mereka, saya langsung bawa mereka. Suruh bawa masing-masing bawa hadiah ya untuk oma opa di sana, ya bawa hadiah untuk anak-anak panti asuhan. Itu ada tema-tema yang kita buat. Mereka harus punya hati dan iman. Tekad yang bulat untuk melakukannya, itu harus ada iman, ada tekad. Tidak bisa tidak. Dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan melakukan hal-hal yang kecil tapi secara konsisten. Tidak bisa satu kali tapi selalu terus menerus. Dan kita percaya Bapak Ibu, ini bukan soal karunia. Ini bukan soal harta benda yang dibagikan, tapi ini mulai dari sikap hati yang terbakar untuk mau melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ya kalau kita punya sikap hati yang terbakar, yang mau melakukan apa yang Yesus ajarkan, pasti kita bisa melakukannya. Ada orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi dia punya hati tidak berkemurahan. Karena itu Yesus bilang, untuk apa kamu memiliki dunia kalau kamu akan kehilangan nyawa? Artinya, walaupun dia punya bumi, tapi kalau dia tidak punya kemurahan, pasti nyawanya hilang. Dia tidak diselamatkan. Kemurahan Tuhan itu yang paling hebat. Makanya Tuhan bilang orang kaya itu sukar masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Dulu saya belum mengerti, saya pikir jarum yang kita jahit. Baru saya pergi ke Israel, baru saya lihat, oh ini lubang jarum. Jadi unta mau masuk itu, dalam itu tuh dia mesti masuk itu lubang. Yesus bilang lebih mudah daripada seorang kaya masuk surga. Kenapa? Karena mereka hanya kasih derma, tapi mereka tidak kasih dari belas kasihan. Dan tidak melakukan tindakan iman. Mungkin mereka kasih dari kelebihan mereka, tapi bukan dari kekurangan mereka. Sehingga janda itu dipuji-puji oleh Tuhan. Bapak Ibu, pengampunan adalah kemurahan yang tak ternilai karena tidak dapat dibeli. Bukan murah, tapi sangat mahal. Sekalipun saya punya dunia, tidak dapat beli pengampunan, kecuali kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita selamat, itu kemurahan. Kemurahan itu kita perlu bagikan kepada yang lain supaya mereka juga selamat. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi orang yang murah hati akan rela mengampuni orang yang bersalah kepadanya sebanyak 70 kali 7 kali. Kalau Pak John bikin salah, teman-teman minta maaf terus sama sah. Belum 70 kali 7 kali. Betul, harus 70 kali 7 kali. Jadi yang dimaksud dengan pengampunan itu adalah tak terbatas. Kenapa? Karena punya belas kasihan seperti tadi saya bilang. Kalau kita punya belas kasihan, kasihan dia sudah mengerti, biar sudah. Nanti kalau dia mengerti dia pasti berubah. Begitu sesuai ketentuan balas ya toh. Kalau soalnya nanti lu belum tahu beta itu bahaya Bapak Ibu, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Saya percaya kita pun telah banyak kali bersalah kepada Tuhan. Tapi lihat, karena Tuhan punya belas kasihan, Tuhan tidak mau, Tuhan menunggu kita. Ingat doa Bapa kami, ampunilah saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan sebelum kita mengakhiri ibadah dan pulang ke rumah. Ada pertanyaan yang pertama, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain hari ini tanpa mengharapkan balasan? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pulang sampai di pintu, apa yang bisa saya berikan kepada orang? Yang kedua, apakah saya bisa lebih peka terhadap kebutuhan orang lain di sekitar saya? Bisa nggak ya ada kepekaan? Tidak. Yang ketiga, apakah saya pernah merasa senang ketika seorang membantu saya tanpa pamrih? Dan bagaimana saya bisa memberikan perasaan yang sama kepada orang lain? Saya pernah ditolong tanpa pamrih. Sekarang bagaimana saya memberikan itu perasaan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bisa? Bisa? Pasti bisa. Karena bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh roh yang ada di dalam kita. Apakah tindakan saya sudah mencerminkan rasa peduli dan perhatian kepada orang lain? Apakah saya siap berbagi waktu, tenaga atau harta saya kepada yang membutuhkan? Jadi kalau kita punya waktu datang bagi makanan atau masak di dapur, itu kita sudah punya bagian. Nggak perlu kasih duit Bapak Ibu, datang aja. Kita berbagi dengan mereka. Bapak Ibu percaya anak cucu kita dipelihara Tuhan. Percaya saja karena saya mengalaminya. Saya selalu bilang anak-anak, hei anak-anak harus berkemurahan. Sebab lu lihat toh mama dan bapak, kita berkemurahan, kalian semua berkemurahan. Bosong di mana saya coba lihat. Oh itu anaknya Bu Melse, itu dapat kemurahan toh. Nah itu. Jadi mari Bapak Ibu, mari berikan waktu. Dapur kota itu perlu orang karena kekurangan orang. Bagaimana perasaan saya jika saya berada dalam posisi orang yang memerlukan bantuan? Bagaimana perasaan saya? Makanya saya telepon Ibu RT, tolong ya itu beras tuh, itu Pak belum. Saya bisa menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain sebagaimana saya ingin dihargai. Saudara, kalau saudara ingin dihargai, saudara juga harus menghargai perasaan orang lain. Dan apa manfaat dari sikap murah hati, baik untuk orang lain maupun untuk diri saya? Manfaatnya untuk apa saya lakukan? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk orang bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam saya. Saudara, teman saya yang muslim minta saya berdoa tuh, bukan saya ada injili-injili kau omong-omong firman, enggak. Karena dia lihat saya selalu berkemurahan. Karena dia naik mobil sama saya, ini kebiasaan saya dari dulu. Karena yang ajar saya Resti. Kalau pergi, mama kalau pergi isi bensin begini ya mama sampai sekarang. Dan dia ada di mobil itu. Isi bensin berapa ibu? 395. Kosongnya 400. Pokoknya bebe lalu 395. Beta kasih dia 400, baru bebe bilang 5.000 tuh lupu uang aqua. Setiap kali saya isi bensin begitu. Makanya kalau saya pipa bensin yang semua di kota ini kalau lihat beta pasti dong bilang prit. Karena pasti kalau be isi 200 be bilang 195. Pasti kalau be isi 300 berarti 295. Kenapa? Karena 5.000 itu beta berbagi kepada orang yang isi bensin. Ya. Kan dong bantu kan colok kotong kok kasih bensin toh. Coba kalau kotong pijit-pijit kepala di salon, begini pulang juga kotong kasih tip itu orang. Nah sekarang dia juga kerja bantu isi bensin. Nah kan dia lihat beta gitu tuh dia bilang, oh ya aku belajar. Nah belajar lu juga ya kalau isi bensin ke beta. Oke deh. Nah karena dia lihat balas kasihan itu, makanya dia menghargai. Bukan karena saya nih setiap hari omong firman, enggak.
Saya bisa menginspirasi orang lain untuk bersikap murah hati, Bapak Ibu. Apa hal yang kecil yang bisa saya lakukan setiap hari untuk membuat dunia di sekitar saya lebih baik? Bersihkan sampah. Tahu cara buang sampah yang benar supaya dunia di sekitar kita, khususnya kota Kupang ini lebih baik. Ya, supaya Kupang menjadi kota yang bersih dan hijau. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada makanan-makanan sisa, teleponlah Pak John Vanggidai. Karena makanan-makanan sisa dia ambil untuk kelola menjadi makanan ternak. Ya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Mari kita respon apa yang sudah Tuhan bicara kepada kita. Saya percaya kemurahan yang lebih dari hidup menyertai kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan. Jangan lupa, buatlah inspirasi kemurahan untuk hidup orang lain. Sebab bukan dengan perkataan kita memberi inspirasi kepada mereka, tapi ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka mendapat inspirasi. Mari Bapak Ibu kita datang dan respon kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan kita pulang dengan membawa benih yang sudah Tuhan beri. Bapa, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Sebab pertumbuhan hanya datang dari Tuhan. Kami boleh menanam, kami boleh menyiram, tapi pertumbuhan datang daripada Tuhan. Jika kami menyediakan tanah yang subur, kami percaya Tuhan memberi pertumbuhan. Amen. Ini kami jemaat Tuhan Victor Life Community. Kami mau merespon dengan kemurahan, karena Allah itu kemurahan. Bahkan Alkitab berkata, setiap pagi Tuhan berkemurahan. Amen. Kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Kemurahan Tuhan baru setiap pagi. Jangan ingat hari kemarin, jangan ingat hari besok. Hari ini Tuhan berkemurahan. Terima kasih, Engkau selalu memberikan kepada kami kemurahan. Dan kami ada hari ini karena